Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami TV Desa Kabupaten Demak dalam acara podcast Kota Wali. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami kedatangan kerawuhan seorang narasumber yang sangat-sangat menginspirasi, baik di kalangan pemuda, di kalangan perangkat, di kalangan tokoh masyarakat, dan di beberapa kalangan-kalangan lainnya. Karena banyak orang yang secara tidak langsung sudah dengar, tahu tentang namanya, tahu soal beliau, namun terkadang beliau itu seperti apa. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mengupas, mengenal lebih dekat lagi terkait dengan seorang tokoh yang menjadi misteri bagi kita semua. Karena pada kesempatan kali ini kita berkesempatan kerawuhan langsung oleh Bapak Supriyanto atau Bapak Guang ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Wah, senyumnya jenengan itu menyebarkan dan menularkan kepada saya nih Pak. Saya ikut jadi semangat itu dari dengernya itu. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang berbeda dengan sebelumnya memang. Tema kali ini cukup unik bagi kami dan ini perlu kita angkat karena dari kisahnya Bapak, enaknya manggil Pak Guang atau Pak Supriyanto ya? Ya terserah saja yang jelas Pak Supriyanto lebih bagus, Pak Guang yo nggak apa-apa. Punya nama panggung sendiri ya Pak ya? Ya, nama panggungnya kan Agus Guang. Oh, Agus Guang ya, alhamdulillah. Jadi beliau nama aslinya adalah Bapak Agus Supriyanto. Namun beberapa orang di luar sana mengenal dengan sebutan Bapak Guang. Kurang lebih gitu ya Pak ya? Nah, jadi tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah preman pensiun. Nah, dari tema yang kita angkat itu sudah menumbuhkan rasa penasaran ya Pak ya. Wah, kok ada ya preman pensiun? Ini bukan video yang di TV, tapi ini terjadi di dunia nyata. Tokoh itu adalah yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Nah, nanti seperti apa? Jangan lupa tetap pantau, tetap lihat kami secara kurang lebih nanti ya 30-60 menit ke depan lah. Kita akan mencoba mengenal Pak Supriyanto secara lebih dekat. Nuwun jauh ya Pak, saya ingin. Nah, ini kita kemarin juga sempat dapat bocoran nih Pak dari beberapa sumber. Bapak selain nuwun sewu jika berprofesi sebagai kepala desa Surodadi, Bapak juga sebagai pengurus asosiasi, pengurus Paguyuban Lurah Kabupaten Demak. Yang kedua, Ketua Paguyuban Lurah Kecamatan Sayung, gitu Pak. Mungkin dapat sedikit diceritakan dulu Pak terkait dengan profesinya jenengan. Kita kenalan tipis-tipis dulu Pak sebelum nanti lebih dalam. Gitu enggak Pak? Jadi gini Mas. Nggih. Tanggal 2 November tahun 2022 itu dilantik di Pendopo, resmi terpilih menjadi kepala desa Surodadi Sayung Kabupaten Demak. Sekitar setengah bulanan 2 minggu setelah terpilihnya itu kita kumpul di kecamatan untuk pembentukan Ketua Paguyuban di tingkat kecamatan. Ketua Paguyuban Lurah ya Pak? Iya, itu berarti kepala desa. Semua kepala desa, semua lurah membentuk sebuah paguyuban dan terpilih dengan ketuanya. Ya, pentingnya di situ kan ada yang lebih dituakan kayak kepala desa Tugu itu sudah menjabat 3 kali. Ya, Terus Budusari juga pernah 2 kali, yang lain juga banyak. Kenapa saya yang dipilih itu saya kaget juga kalau saya dipilih. Dipilih saya bilang ngomong sama rekannya kan, tuh pantas gak saya terpilih jadi ketua paguyuban, bahasanya golek lurah, golek ketua paguyuban iki sing kendel, sing iso natai nak lurah ono apa-apa seperti itu. Lah saya tersenyum kok bisa gitu, bahasanya dua jadian preman kok bahasa gitu. Seperti ujung tombak gitu ya Pak. Makanya kan ya karena dipercaya di situ, karena dipercayakan menjadi ketua paguyuban kecamatan, ya saya alhamdulillah dapat amanah itu. Cuman pada dasarnya kalau saya itu semua sama, semua kades punya yang sama dan tidak ada ketua atau tidak apa. Kita hanya sebagai moderator atau yang dituakan saja, tidak ada bedanya.
kita juga selaku ketua paguyuban juga artinya tidak ada kontribusi untuk semuanya sama. Dan setelah kita terpilih di paguyuban kecamatan, akhirnya membentuklah ketua paguyuban Demang Bintoro. Oh, tingkat kabupaten yang lebih tinggi. Dikarenakan memang dari dulu itu sebuah kepala desa itu semuanya di satu kabupaten pasti ada pengurus dan paguyuban. Jadi biar terorganisir gitu ya Pak. Organisir, akhirnya di situ kami juga karena mewakili dari ketua paguyuban kecamatan Sayong. Di situ 14 kecamatan yang hadir 13, saya terpilih menjadi wakil ketua paguyuban Demang Bintoro. Wih, Masya Allah kalau itu Pak, itu perlu applause sekali ini untuk panjenengan semua. Jadi saya tuh sebenarnya gini, pantaskah saya tuh menjadi pemimpin seperti itu? Tapi saya percaya kalau ini memang amanah dan itu memang sudah ada garisnya. Kalau saya harus memilih, harus menjalankan apa yang menjadi pilihan rekan-rekan semua kepala desa yang diwakili beberapa kecamatan untuk menjadi wakil ketua Demang Bintoro, dan ketuanya itu Mas Agus Bakarejo. Kalau biasanya kalau nama kerennya kan Agus Kemi, ya, terus saya Agus Gua gitu. Dua-duanya satu paket ya Pak. Paket gitu. Nah, itu berarti terkait dengan beberapa lembaga atau asosiasi yang Bapak saat ini ikuti ya Pak ya. Terus masih ada lagi tidak Pak kira-kira selain itu, mungkin Bapak punya kesibukan lain yang organisasinya? Jadi abdesi Mas. Abdesi ya? Jadi abdesi, memang kami juga. Itu berarti yang asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia itu ya Pak? Iya, saya juga sudah ketemu dengan Ketua Umum Abdesi Indonesia Pak Surtawijaya dan Ketua Jawa Tengah, dan insya Allah kita juga mau dipasrai mengurus organisasi yang ada di Jawa Tengah itu tadi. Di Kabupaten Demak, khususnya di Jawa Tengah. Pada intinya paguyuban ini tidak ada maksud lain. Intinya organisasi ini hanya untuk wadah untuk merukunkan, guyup rukun semua kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah. Berarti tidak hanya kecamatan, kabupaten, tapi juga sudah ada agenda yang ke tingkat provinsi gitu Pak. Iya ini Pak. Itu Pak, ini kan berdasarkan informasi juga yang kita terima. Nuwun sewu Pak, panjenengan sebelumnya pernah punya peran sebagai preman ya Pak gitu? Kalau kita bicara preman, Pak, preman itu apa sih Pak? Kalau preman itu bahasa kerennya kan preman itu kan kita di luar kedinasan. Oh iya. Orang kalau tidak pakai pakaian dinas, tidak pakai pakaian apa itu kan preman. Ya, betul Mas. Betul. Sebelum saya menjadi kepala desa, ya saya preman. Saya tidak punya jabatan kan preman tuh. Nah, kalau mau diundi nak prayu ramangan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jadi jenengan ya juga senang bercanda kayak gini Pak ya. Jadi ya, saya orangnya humoris Mas. Selain saya tuh pemarah, saya tuh pemarah Mas. Saya tuh gampang marah, gampang tersenyum, gampang terjadi. Pada intinya saya tuh tidak pernah punya dendam atau habis ketawa kadang marah, habis marah kadang ketawa. Kan seperti itu, artinya sudah kalau ada permasalahan sebelumnya sudah kan seperti itu. Jadi nggak harus ke bawah terus. Nah, itu kadang ada yang kayak gitu loh Pak. Udah kalau saya Dan lanjut nih Pak, kadang kan dengan ini satu sebagai kepala desa, yang kedua ketua paguyuban kecamatan, yang ketiga sebagai tadi tingkat kabupaten, dan ini rencana ada yang ke tingkat provinsi juga nih. Kira-kira nih Pak, pasti di setiap lembaga atau organisasi tersebut pasti kan suatu saat atau kapan ada nih jadwal yang barengan atau gimana. Kira-kira jenengan cara mengatasinya atau mengatur waktunya gimana Pak? Kan juga kepala desa harus melayani masyarakat ya Pak. Kira-kira gimana Pak cara bagi waktunya? Ya intinya begini Mas, dengan benturan waktu atau kegiatan yang sama, yang lebih saya utamakan adalah yang pertama adalah pelayanan masyarakat. Kalau misalkan kita itu ada rapat
memang kadang-kadang sering terlambat mas. Ada rapat kecamatan, sementara kita juga ada rapat di kabupaten, kadang-kadang juga kita ada rapat di desa. Itu kita bagi-bagi tugas juga, kita bagi tugas. Kalau misalkan ini pagi acara undangan di kecamatan jam 9 tepat seperti itu ya, jam 8 tepat. Itu pasti saya datangnya molor setengah jam, 1 jam, karena memang di kecamatan, di kabupaten pun tidak mungkin waktu itu pasti barengan. Nah, itu pagi malamnya sudah di grup masyarakat suruh jadi bangkit, dan juga di grup pemerintah desa ada informasikan sehari sebelumnya atau malamnya itu pasti saya udah woro-woro nih, saya besok ada agenda rapat di sini. Bagi masyarakat yang membutuhkan saya atau pelayanan tanda tangan dan sebagainya, pagi bisa ketemu di rumah atau apa, kita layani dulu sehingga kita ke kecamatannya kadang tak beda sedikit. Terus kalau memang ada benturan di kabupaten, di pendopo, di kecamatan, di desa, saya melihat itu jadwalnya yang apa. Terkadang jadwal yang berbarengan itu artinya gini mas, ada yang memang urgent, ada yang memang itu rutinitas, dan ada yang memang betul-betul urgent. Itu yang kita utamakan itu memang yang betul-betul urgent. Jadi seperti skala prioritas ya Pak ya? Mana yang harus kita prioritaskan tergantung tingkat se-urgentnya tadi. Ya, karena apa yang tidak urgent itu kadang bisa wakilkan Pak Care, mungkin perangkat yang lain, atau kan bisa. Pada intinya selama saya menjabat jadi kepala desa ini, ada undangan belum pernah tidak hadir, meskipun yang menghadiri kadang-kadang ada perwakilan, tapi memang malam sudah saya dulu, ini ada masyarakat butuh apa dan sebagainya. Ya paling sedih itu gini mas, paling sedih itu kalau ketika kita itu ada, ini kan seringnya di Jakarta mas, dan nanti minggu depan saya juga 1 minggu saya di Jakarta. Itu paling sedih ketika kita di Jakarta, masyarakat ada yang meninggal dunia lah, misalkan ada kejadian yang terkena musibah, ya sangat pedih di dalam hati saya, kepengen dang lebar tentang ini. Cuman kalau saya tetap memantau kondisi apa yang ada di desa, pasti anak saya, istri saya, dan semua pendukung saya itu pasti memberi info, Pak ini ada ini, saya minta tolong kamu hadir, bilang saja Mbak Lurah masih di Jakarta. Tapi ketika kita pulang dari Jakarta langsung mengikuti tadi, usul lah bahasanya gitu, meskipun 4 hari beda itu. Iya, kalau contoh misal kita ada orang meninggal mas, kan kita perdamkan. Kalau ada warga meninggal, semua perangkat desa saya wajibkan untuk takziah. Nah, takziah itu suatu kebanggaan mas. Masyarakat ke musibah, ada kena musibah meninggal dunia, tapi kita pakai pakaian dinas bareng-bareng apa dari kantor takziah, itu suatu kebanggaan bagi masyarakatnya bahwa oh ternyata pemerintahan peduli. Tapi terkadang kalau benturan waktu yang memang belum bisa, misalkan minggu meninggal kita sementara tidak kantor, nanti pas Senin agendakan kantor bareng-bareng. Atau kalau memang saya kayak kemarin itu kalau menunggu kepulangan saya pasti panjang lah ya. Panjang. Itu tak suruh manggilin istri saya, ngajak perangkat sama anak saya itu pasti. Karena sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melayani dan memfasilitasi apa yang jadi keluhan masyarakat. Ya, saya sedikit tertarik nih Pak, tadi panjenengan menyampaikan bahwa di Suradadi ada grup Suradadi Bangkit ya Pak ya? Ya. Itu berarti seperti kayak pusat informasi, atau mungkin tadi kan dia menjelaskan ketika besok mungkin belum bisa, mesti ngasih jadwal yang jenengan ke situ gitu ya Pak ya? Biar masyarakat tahu gitu ya. Jadi gini Mas, jadi gini, itu sebelum saya menjadi kepala desa itu ada grup pemerintahan desa. Ya, grup pemerintahan desa itu saya melihat saya dimasukkan Mas, karena saya jadi kepala desa. Untuk kepala desa yang kemarin
dikeluarkan, saya dimasukkan. Terus di situ saya tanya, ini adminnya siapa? Tak lihat ternyata Pak Sari tak Jabri. Pak Sari, mohon maaf, Pak Sari itu kalau bikin grup tolong kalau pemerintahan desa anggotanya jangan cuma perangkat desa saja. Ini kan khusus perangkat desa Pak. Udah bisa gitu Pak. Sama-sama namanya pemerintah desa dengan pemerintahan desa itu beda. Tak bilang gitu. Ditambahi Han itu sudah maknanya beda Pak Sari. Itu saya pertama ya mungkin dianggap lurahannya kemaki, tapi memang inovasi ya. Inovasi kan. Perlu. Pemerintahan tambahan itu sudah beda Pak. Tak bilang gitu. Bedanya gimana? Itu kalau pemerintahan desa, DPD, kader-kader posyandu, RT masukkan di pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa tergolong terdiri dari perangkat desa dan semua karyawan-karyawati pemerintah desa. Tapi kalau pemerintah desa itu yang ada di pemerintah desa, kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Dan jajarannya. Akhirnya terus Pak Cari pemerintah desa, nah, terus ketua BPD gimana Mbak Suro kalau di judulnya diganti, ya udah kalau diganti Pak akhirnya tak ganti saja Solo jadi Bangkit karena memang harus bangkit Mas. Harus bangkit dari keterpurukan. Apa yang keterpurukan apa nih Pak kira-kira nih Pak? Jadi keterpurukannya begini Mas. Di pemerintahan Solo Dedi itu sudah beberapa periode kepala desa. Itu mohon maaf bukan kita bicara karena itu juga senior kita ya. Tapi memang saya dirasa kurang dalam penataan birokrasi pemerintahnya itu masih acak-acakan. Sehingga apa? Sehingga perlu ada beberapa hal yang diperbaiki, ya, ditingkatkan gitu ya. Dan perlu disampaikan juga Mas untuk kepala desa yang lama itu, yang kemarin itu sekarang malah masuk penjara dikarenakan korupsi. Makanya dari itu kita ambil tema Solo Dedi Bangkit. Itu awal mula dari kata bangkit tadi Pak. Iya, dari bangkit, harus bangkit dari keterpurukan karena desa kami memang benar-benar kayak bisa musnah, artinya ada penduduknya tapi tidak ada kehidupan, kan seperti itu. Sunyi tadi Pak. Kira tenggelam air Mas. Termasuk di daerah pesisir Pak Suradadi ya Pak ya. Ya kalau di daerah Suradadi itu pinggir itu paling utara di kecamatan saya, jadi pesisir langsung perbatasan Kalimantan Mas kalau desa saya Mas. Wah langsung nyambung Kalimantan Pak. Iya. Utara. Langsung laut utara karena gambaran laut Mas. Itu berarti wilayahnya luas sekali Pak ya. Luas sekali. Lalu Pak ini kembali terkait dengan tema tadi. Bapak tadi kan selain aktif di desa untuk melayani masyarakat, juga aktif di organisasi-organisasi tadi. Kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik kok seneng ikut organisasi? Apa yang buat tertarik? Terus kira-kira apakah sejak dulu udah pernah atau mungkin sudah terbiasa di organisasi? Jadi begini Mas, kalau kita bicara organisasi, saya tuh sebelum menjadi kepala desa memang aktif banyak kumpul bareng dengan rekan-rekan yang kelembagaan dan juga kita juga ikut di organisasi. Dan di sini kenapa saya aktif di organisasi di masa kepala desa, tujuan saya adalah desa saya kalau kita kelola sendiri dengan mengandalkan ADD dan BD yang sementara ini dari Kementerian Desa untuk dikucurkan di rekening desa itu percepatan pembangunannya lama Mas. Kurang Pak ya. Lama karena dananya 1 miliar memang kalau kita lihat masa melihat uangnya gede, tapi kalau dipot-potkan untuk kegiatan yang ini tidak Mas. Seperti nggak nampak itu lah. Nggak nampak karena fisiknya juga sedikit, sementara di beberapa lini tuh semuanya udah bobrok, banjir, jalan pada rusak seperti itu. Akhirnya saya harus keluar, mau tidak mau saya tuh harus keluar di kabupaten, provinsi sampai pusat. Kenapa? Karena mengandalkan PAD tidak ada, mengandalkan APBD di kabupaten juga PAD tempat juga terbatas. Makanya kita harus berani mengambil risiko untuk gabung dengan rekan-rekan atau senior-senior yang ada di pusat. Seperti itu yang membuat saya
tertarik untuk masuk organisasi. Itu berarti seperti kayak jalan, jadi kan berarti nyari jalan di luar Pak ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dana desa atau desa, tapi juga punya inovasi bagaimana nih biar setiap kebutuhan bisa terpenuhi tanpa hanya ada dana desa, berarti balik jalur yang lain gitu ya Pak ya. Iya, karena kami sudah niat saya menjadi kepala desa jangan ada kayak kemarin itu kan banyak swadaya masyarakat, artinya kalau ada mau jalan itu tenggelam, masyarakat itu nyadong wakul terus narik iuran sampai beli padas buat jalan itu kita kan sudah niatin saya jadi kepala desa jangan sampai ada hal-hal kayak gitu lagi. Kita mintakan untuk dinas-dinas terkait baik itu di gubernur maupun di tingkat pusat. Jadi kita tuh intinya berusaha dengan pakai jalur-jalur kami, relasi kami yang banyak ada di kementerian, ada yang di gubernur itu kan banyak. Jadi makanya kita manfaatkan untuk membangun desa kami. Berarti ini Pak ya, ada jalan yang biasanya lebih baik, lebih cerdas daripada non-sew hanya nyadong wakul tadi ya Pak ya. Iya, kita kan kasihan Mas. Coba kita berpikir di daerah pesisir itu cari masyarakat untuk beli beras itu sudah susah. Kok dituntut untuk beli padas. Nah, itu jadi kebutuhan beras dan padas itu bagi masyarakat kami sebelum masih tahun kemarin ya, belum kami menjabat, padas dan beras itu menjadi suatu kebutuhan pokok. Jadi makanya dikit-dikit kalau udah beras ya padas, kalau udah beras padas. Jadi bagi orang-orang di luar sana yang mungkin kebutuhannya beras, malah di desa jenengan ini padas juga pokok ya. Ya, selain beras, padas itu juga pokok karena kaitannya dengan peninggian jalan, peninggian rumah. Jadi mikirnya tuh gini Mas, kalau punya uang tuh nanti bayaran pakai dulu padas itu sehari minggu rumah. Belum sampai rumah itu belum sampai selesai nanti tamu udah diundang tuh rob itu langsung lagi ditinggal lagi. Jadi kebutuhan padas dan beras di wilayah kami sebagai pokok utama. Karena kaitannya juga kita kalau sama-sama melihat fenomena di pesisir Sayong itu sudah menjadi hal yang setiap hari dirasakan ya Pak ya. Banjir datang, rob datang, mau nggak mau juga kita harus meninggikan, dan itu juga bagi warga harus berpikir ekstra ya Pak ya. Iya. Hanya untuk makan tapi juga untuk papan tempat tinggal itu Pak. Iya. Jadi untuk keadaan saat ini nih Pak, berarti dari organisasi tadi Bapak sudah mulai membuka jalan Pak ya. Dan intinya baru merintis Mas, baru mereka setapak demi setapak. Bahasa kita tuh setapak demi setapak menuju puncak. Amin. Terus kita doakan bersama lah terkait dengan rencana Bapak Supriyanto ini yang untuk kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan pokoknya, tidak hanya bahan pokok yang makanan tapi juga papan ini kita doakan semua diberikan kelancaran ya Pak ya. Amin. Dan ini juga dapat memberikan hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan untuk masyarakat ya. Nah, baiklah pemirsa, tidak usah kemana-mana, tetap pada tayangan ini karena kita akan kembali lagi mengenai topik inti pada malam hari ini. Jadi jangan kemana, tetap selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast Kota Wali TV Desa Kabupaten Demak. Seperti yang telah kami sampaikan pada awal sesi tadi, kami mengangkat tema terkait dengan preman pensiun, yang pada malam hari ini bersama kita telah hadir tokoh inspirasi yang mendapat gelar yang saat ini juga sempat viral beberapa waktu lalu dan sampai saat ini juga masih viral terkait preman pensiun ini. Nah, yaitu beliaulah Bapak Agus Supriyanto atau Bapak Agus Goang gitu lagi. Pak Agus atau Pak Supri kira-kira nih Pak, mungkin dapat sedikit diceritakan gimana sih kisah Bapak sebelumnya, kok orang-orang pada mengenalnya preman yang saat ini sudah pensiun atau sudah tobat gitu Pak? Gimana Pak kira-kira Pak? Kita bicara preman sudah tobat ini ya. Tadi saya sampaikan kalau kita
sebenarnya kalau kita bicara preman, saya preman juga enggak mas. Cuman karena saya tuh tinggal di kalangan pedesaan dan desa saya tuh memang agamis mas. Religius Dan lah ya. religius dan di situ saya tuh memang nakal mas. Dalam arti nakal itu dari kecil saya tuh kan suka berkelahi mas. Oh gitu. Paling suka tuh saya berkelahi. Tapi pada intinya saya berkelahi itu bukan semerta-merta untuk mengintimidasi orang atau saya berkelahi demi kepentingan saya sendiri untuk Berarti bukan untuk menindas lah ya Pak? bukan, tapi kebanyakan rata-rata tuh saya berkelahi memang bedain teman, bedain martabat, membedain harga diri saya karena Intinya, sering diejek. ketika diejek, dari diri tidak, waktunya melawan gitu ya Pak? Ya, Sampai dia. ya itu sampai sudah menjadi dominan satu suka berkelahi mas. Nah, seperti itu. Berkelahi, terus suka kalau ada Rame-rame ada kegiatan pasti ada saya dan situ karena tinggalnya di desa, di lingkungan religius juga, sehingga saya juga dikatakan preman. Tapi saya diwakili preman seperti ini, saya mau nolak gimana? Memang peradaban saya atau kelakuan saya memang nggak sewajarnya dengan rekan-rekan yang lain yo. Jadi agak menonjol sedikit kan, ya malu sih sebenarnya kalau dikatakan preman. Tapi ya itulah yang terjadi, ya sudah saya alami. Berarti hanya karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya pada saat itu ya Pak? Sangat berbeda sekali, Sangat berbeda sekali dengan masyarakat pada umumnya. Karena saya itu udah cuma di kampung mas, jadi saya tuh keluar di luar kota, di mana pasti ada saya. Jadi teman saya tuh banyak. Dan pasti cara bergaul kita pasti di dunia keras. Jadi udah terbiasa terjun dunia keras Pak ya? Iya, jadi bahkan sampai namanya terdengar kemana-mana ya Pak? ya begitu mas. Kalau terdengar itu bukan karena apa ya, karena seringnya kita terkenal mas, banyak yang kenal. Tapi terkenal kita tuh ya baik asumsi masyarakat atau asumsi pandangan umum berperilaku seperti memandang kita tuh dari sudut pandang mana ya. Monggo pada intinya memang kita tuh senang itu, kita tuh memang sering saya tuh harus nampak, saya tuh harus beli. Garda terdepan pokoknya lah Pak ya. Begitu Pak. Pokoknya kalau ada apa-apa siap yang paling depan gitu Pak ya pada waktu. Siap. Berarti banyak sekali kisah-kisah pada waktu itu berarti ya Pak ya. Ya tidak banyak gimana mas, saya tuh lahir tahun 1977, terus saya tuh baru ini kan 2023, umur saya kan sudah 45 tahun mas. Saya tuh benar-benar insaf itu sekitar 5-7 tahun ke belakang ini. Jadi dari umur 15 tahun saya tuh sudah bergaul dengan orang-orang gitu. Jadi terus keadaan keluarga Bapak pada waktu itu melihat non sewu Bapak yang kelakuannya agak bandel mungkin Pak ya. Gimana Pak keluarga waktu itu Pak? Ya gini mas, yang sampai saat ini yang menjadi beban utang saya dengan orang tua saya tuh mungkin sampai kapanpun tidak akan bisa terbalas, tidak akan bisa kami juga untuk membalas atau istilahnya utangku karo wong tuaku nggak pernah akan terbalas. Nggak akan pernah terbalas karena apa? Saya tuh dari 5 bersaudara mas, dari 5 bersaudara, kebetulan adik saya kandung itu laki-laki dan hobinya juga sama seperti saya. Satu profesi ya? Satu profesi. Sehingga barengan, kalau ada sesuatu ono koncone ya? Iya barengan, seperti kemana-mana tuh bareng tuh. Sehingga orang tua saya tuh kadang, ya Allah, saya dari kecil kok bikin susah orang tua. Padahal tergolong saya tuh disayang sama orang tua saya tuh. Disayang sama orang tua siapa sih yang punya ya, orang tua mana yang tidak malu punya anak berkelahi terus, cuman baiknya kita tidak pernah mencuri. Soalnya nakalnya mengamal berkelahi ya Pak, nakalnya cuma itu. Ya itu tuh cara kita mencari nafkah. Cara kita mencari nafkah waktu itu kan kita harusnya ada benturan dulu. Jadi kan memang saya dari kecil itu pekerja keras mas. Dari umur 15 tahun itu sampai
umur 19 saya tuh kerja tuh nyangkul, saya alami kerja di tambak, saya alami semua kerja keras apa ya, sampai becak saya pernah deh mas, saya Becak juga pernah mas, 2 tahun saya becak di Juara. Itu karena memang sudah capek nyangkul atau apa Pak, kok bisa tiba-tiba dari nyangkul tadi ditambah kok tiba-tiba jadi becak gitu? Jadi begini mas, karena saya tuh tinggal di pesisir di area pertambangan, tempat lahan untuk pekerjaan itu kan kita kalau kerja pabrik saat itu masih pabrik terkenal gajinya sedikit kita nggak mau. Kebutuhan saya itu kan ya, kalau kerja pabrik buat beli rokok, buat minum, buat mabuk, katakanlah seperti itu kan kurang. Saya tuh mau bekerja. Sehingga satu kerja tuh nyangkul, ikut golongan orang tua udah perikanan yang apa tuh ikut kemana-mana ikut. Apa saja yang bisa menghasilkan loh ya. Iya, terus akhirnya sudah apa? Kalau masalah becak itu malah justru saya tuh sudah rumah tangga, sudah punya anak, sudah berkeluarga, punya anak. Istri saya hamil ya, istri saya hamil itu saya becak. Kenapa saya becak? Ya itu mas, karena saya tuh tinggal di tempat orang mertua. Saya kan masih nakal juga nih. Masih nakal, atau masih minum, mabuk lah, kalau ada adik nyawer lah seperti itu. Makanya kita tuh, istri saya hamil. Saya mencari pekerjaan di tempat orang tua saya, mertua saya sulit. Oh, karena terbiasa daerah pesisir ya Pak ya? Iya, terus akhirnya udah orang sana kan banyak yang becak mas. Orang sana banyak yang becak, terus apa? Jadi mencoba beralih profesi becak gitu ya, karena memang menyesuaikan kondisi di sana saat itu. Mau nggak mau yang aslinya biasanya di pesisir, sekarang beralih ke daratan jadi becak gitu ya Pak ya? Sampai ini keluarga saya nggak ada yang tahu mas saya becak, sampai saya tuh pada suatu hari tetangga saya tuh melihat saya tuh ternyata kerja yang becak, dan saya kan jangan sampai orang tua saya tuh dengar, keluarga saya tuh dengar sampai kerja kayak gitu, memang halal sih, tapi kan kasihan juga bagi keluarga saya gitu. Sampai saya ditanya sama ibu, ini kerja becak kan? Ibu yang menanyakan waktu itu. Maksud saya nangis berkaca-kaca sampai segitunya di perjuangannya kan, memang saya tuh memang benar-benar biar tidak dianggap saya tuh preman, harus becak mas. Pernah mas. Berarti waktu itu juga upaya untuk membaik gitu. Kira-kira Pak, sebelum ke situ nih, apa sih yang membuat Bapak kok bisa punya kisah kilas balik dari yang sebelumnya agak nakal ini menuju perubahan ke arah yang lebih baik? Kira apa Pak yang membuat Bapak beralih? Jadi gini mas, jadi gini, itu tadi kita bicara, jadi prosesnya itu tidak langsung berubah gitu. Ada beberapa, jadi istilah gini, kita mencoba untuk baik, kerja becak, ternyata aku kerja becak terkosong dan sebagainya. Terus saya setelah itu ganti profesi lagi, nakal lagi. Terus sampai anak saya udah sekolah udah gede-gede masih nakal. Artinya nakalnya yaitu kerjanya yang istilah kayak apa Robin, kayak apa itu, kayak kalau yang di kayak Junke, kayak penagih utang itu. Debt kolektor gitu Pak ya? Ya, saya punya kelompok mas, di depannya punya kelompok. Di situ tadi di kelompok saya itu ada 5 orang, tapi sudah almarhum, tinggal saya sama adik saya itu. Jadi kalau kemana-mana diminta tolong untuk nagih utang, siap gitu Pak ya? Berapa perusahaan 50% itu saya senang mas. Nagih utang di Temanggung, nagih utang di Jawa Barat, di mana waktu itu masih hukum masih belum begitu ini ya. Belum begitu. Ada kerasa juga mas kalau nagih ya ditahan, saya pukulin bener itu. Sampai saya sudah terkenalnya itu. Semakin nama preman saya itu semakin menjadi membumbung tinggi gara-gara itu tadi. Gara-gara itu. Nagih utang. Ya, coba bayangin mas, kalau dari kerjaan becak itu sehari dapat 100.000. Tapi kalau kita tuh modal ngamuk, nagih utang, sekali pulang bawa 10 juta, tiba-tiba tidak tergiur mas. Nah di situ kita terus mulai terkenal namanya Bapak. Ya istilah gini mas, itulah ya. Wah bang preman, ini Pak Haji ini ajak preman, nagih utang ajak preman ya, premannya siapa ya? Buang CS, aku buang itu pasti, dan kayak seperti itu.
Dan sering mas benturan sama APH mas. Kadang-kadang kalau yang namanya kita nagih orang atau diminta orang kaya untuk nagihin mengurusi permasalahan dan sebagainya itu di kantor, kadang-kadang kan misalnya mereka kan punya saudara APH, benturan mas. Pasti berarti udah biasa Pak ya dengan aparat itu Pak ya? Biasa. Jadi gini mas, saya tuh punya kelompok waktu itu almarhum Ali Widodo. Orang banyak orang Klita ya mas, karena orang di daerah Demak itu orang Klita Widodo itu kan sudah terkenal. Sudah terkenal lah namanya. Terkenal di itu apa itu sudah terkenal ya. Mereka rata-rata takut dengan polisi. Jadi cuma kelompok jenengan yang beda ini. Kelompok saya itu juga masih kalau ada polisi pasti takut, tapi saya tidak takut karena lebih baik saya urusan dengan APH daripada urusan sama preman. Karena kalau urusan sama APH itu jelas. Kalau misalnya saya ribut, APH kan pasti ada kode etiknya. Dia mau mukulin saya tak provoke kan itu. Yang punya hal seperti itu kan otaknya ada di saya. Sehingga kelompok saya kalau ada tagihan utang, kalau ada sesuatu pasti ngajak saya. Ngajak Mas Duang saja. Orang yang berani nggak bisa ngomong sama APH yang ngomong. Soalnya dengan juga waktu itu udah tahu kode etiknya APH ya Pak ya. Pasti nggak akan sampai bertindak keras lah Pak itu. Iya kan saya kan juga punya suhu, punya guru dari APH juga kan. Oh kalau nanti kamu benturan sama APH, bilang aja. Kamu tuh kode etiknya seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Nah, belajar dari itu. Malah berani nyerang balik ya Pak. Nyerang balik. Nah di situ terkenal. Wah, kadang-kadang aku masalah ini. Diparani polisi wani gue nggak. Diparani tentara gue wani. Karena saya tuh pedomannya gini. Mereka tuh aparat penegak hukum. Bukan preman yang langsung gini. Iya, ya. kalau itu aparat penegak hukum berarti kan milik kita semua. Kan kami juga pernah mas kejadian ceritakan itu. Saya itu benturan dengan dengan daerah Jawa Barat mas. Itu karena merasa tidak terima, manggilin saudaranya namanya tentara. Waktu itu saya tidak tahu tugasnya di mana ya, saya sebagai tagan dinas. Namun saya, ini anak buah saya kamu gitu ini. Terus saya nggak benturan. Saya ngomong dengan bapak tentara itu, malah justru pak tentara itu malah tertawa jadi saya bet. Jadi gini kan ceritanya. Itu malah yang awalnya benturan jadi sahabat. Kamu berani macam-macam sama anak buah saya tak bilang. Pak, kalau jenengan ini anak buah bapak. Nah, sampean kan tentara milik negara atau sangguan ya anak buah juga tuh Pak. Itu bapaknya itu malah nggak jadi marah, malah tersenyum, tertawa terakhir. Permasalahan jadi udah itu aja selesaikan aja, nggak usah nih itu. Jadi saya tuh kekonyolan saya dan keadaan saya itu bisa menyelesaikan masalah malah. Iya, seringnya seperti itu untuk tidak mengedepankan dengan langsung pikir itu tidak. Pasti saya seperti itu. Loh Bapak, nah kalau itu anak buah jenengan, Bapak kan tentara Indonesia, saya kan orang Indonesia. Bahkan tentara ataupun apa malah miliknya warga, harusnya mengayomi, melindungi ya Pak. Iya. Terus saya bilang gitu, tentara maupun polisi pasti APH-nya bukan malah tersenyum. Oh iya, saya dibagi seperti karena malu juga sih. Itu oknum loh mas, kita bicara oknum loh, bukan terus. Bukan secara keseluruhan, bukan. Ada pernah kejadian seperti itu juga. Terus rekan-rekan saya yang eksekutor mantan api semua itu mas. Kelompok saya itu Mas Nob, Widodo, Mas Ali itu eksekutor buat. Semakin senang. Wah, macam Mas Duang enak ya, bisa menyelesaikan itu santai kerjanya, kurang kudu bentrokan loh ya. Mas, kerjaan saya ya spesialis penagihan. Terus jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di Jember itu kan ada tim gala-gala, tim buang, tim apa kan banyak. Terus punya tim masing-masing lah. Tapi kita tetap konsensio. Kalau ada, ini jibut saya, misalkan ada permasalahan dengan si A. Saya diminta tolong mas aku ditekani preman kae ya wis tak paranane dulu iki jek bocah wis diburu akhirnya deme terus kita deme yo kita konconan nah dari pendapatan itulah untuk menghidupi keluarga saya tapi memang susah mas keluarga saya nanti kita bicara orang tua saya kayak gitu ya terus anak saya juga mas beban moralnya juga malu juga sih. Oh karena masyarakat tahu jenengan pada waktu seperti itu ya? Ya bahkan pernah gini mas, saya kan punya anak 3, yang pertama cowok, cewek dan cewek lagi. Cewek lagi. Ketiga-tiganya ini pulang sekolah pasti nangis.
ketiga-tiganya pernah, karena ini kan beda umurnya kan jenjangnya kan beda, ada selisih 5 tahun terus 5 tahun. Oh agak jauh selisihnya Pak. Itu waktu pulang sekolah SD pasti nangis, pernah nangis semua. Kenapa itu, Nangisnya Pak? gini, ya ada, kalau yang pertama dulu nggak panggil ayah Pak, Pak, nak tudang gua ojo gelem Pak, gua nak tudang gua ojo gelem, seperti itu. Kenapa itu? Iya, kan gini, kadang-kadang pada kumpul di ajakin di video itu mana apa dicandain sama teman-teman. Guang, bapak mau di guang namanya kecil, kan masih polos ya. Ya Itu sampai nangis mas, nangis. Ojo gelem tudang guang Pak, ojo gelem tudang guang ya, pokoknya ojo gelem ya. Oh harus seperti itu. Ya, pokoknya anu lah, karena ada ejekan teman-teman ada waktu itu Ya kan mungkin kena kalau zaman sekarang itu kena apa ya, bukan kena bully gitu, kena bully ya. Jadi terus bully. akhirnya saya ceritakan, ya gini ceritanya seperti ini. Sebenarnya mereka juga tidak salah ngomong seperti itu, tapi juga bapak kan namanya kan bukan guang, tapi memang dulu bapak kan ke terkenalnya gigi ayah kan sempat ompong gitu Pak. ompong, nah itu terkenal tuh. Udah daripada ompong kan guang aja, soalnya kan gumpal juga tak kasih pemahaman seperti itu. Sebenarnya juga ya malu juga sih kalau dipanggil bukan namanya, tapi lama kelamaan itu sudah menjadi familiar. Akhirnya mulai paham lah. pakai nama gue malah jadi terkenal, ya udahlah nggak apa-apa lah. Seperti itu. Berarti dengan anak juga pendekatannya yang lebih santai gitu Pak. Iya, jadi pasti nangis Pak. Cukup Pak tentang keuangan seperti itu. Pak, untuk yang terkait kelas balik tadi, ketika Bapak maaf udah mulai bertobat lah bahasanya, yang membuat beralih itu kira-kira apa Pak? Jadi gini, pada dasarnya manusia dilahirkan di dunia itu tidak ada yang niatan menjadi orang jahat atau niatan menjadi orang jelek atau sampah masyarakat, tapi nggak ada ya gitu Pak. Tapi karena suatu keadaan atau perkumpulan pergaulan itu menjadi manusia jadi seperti itu. Kita kepengen dari tahun ke tahun, dari hari ke hari kepengen bertobat, kepengen baik, tapi sangat sulit karena kalau memerangi hewan nafsu sendiri itu kan memang jihad paling berat, paling berat lah seperti itu. Betul. Tak lakukan, tapi memang keadaan itu masih belum stabil. Yang menjadi saya itu apa? Kelas balik menjadi benar-benar orang baik. Itu pertama, saya melihat paling takut sama ibu saya. Sama ibu saya, kalau lihat ibu saya tuh kalau pulang, pernah nih masa pulang muter mobil sama mabuk, dia tuh orang tua saya tuh di teras, kan rumahnya beda mas. Di teras itu kan saya tidak berani nyapa, kita juga habis mabuk gitu ya. Udah orang tua tuh kelihatan murung kayak gitu, akhirnya mau nangis murung kayak gitu tuh. Terus kalau itu terus saya tanya, Boy kok belum tidur, masih nunggu? Biasanya cuma setor. Nah aku orang mulai aku lego, nah padahal hanya melihat anak aja pulang itu sudah lega. Di situ terus saya berpikir kalau orang tua saya tuh mikir kalau sampai kayak gitu, terus ini orang tua saya nanti sakit, terus saya pikir gimana, saya tidak punya anak tua. Terus yang kedua, anak saya perempuan juga sudah besar kayak ini, saya nggak sering diajakin nanti ayah menakal, terus saya pacaran sama orang, nanti saya besok kalau saya dipacarin orang, diselingkuh orang gimana, kayak gitu mas ya. Anak yang nganu ya cerita gitu ya. Terus itu 10 tahun yang belakang itu terus berusaha dia, meskipun untuk memahamkan masyarakat itu, di mata masyarakat itu tetangga, bagi yang tidak suka, kita bicara bagi yang tidak suka mas ya, masih terngiang di benaknya kalau saya tuh ahli maksiat, saya tuh preman, saya tuh ini sama ini. Di mata mereka seperti itu. Udah bahkan yang jadi saya tuh berusaha harus jadi baik, itu tidak pernah dianggap. Jadi kayak seolah-olah sudah gak suka melihat jenengan seperti itu, wis pokoknya masih terus lah, jadi kayak gak ada sedikit pun celah gitu. Meskipun saya
meskipun saya berusaha baik, tetap masih tetangga saya yang mepet juga asumsinya masih seperti itu. Makanya terus aku berpikir ya Allah, ini hanya pandangan manusia. Yang penting saya di hadapanmu sudah menunjukkan itu taubat itu tadi. Allah tahu apa yang harus salah, apa yang pernah saya lakukan, yang pernah terjadi seperti itu. Jadi makanya terus saya berusaha baik baru diakui baik itu dari 3. Ini kalau yang tidak suka kan sampai kapanpun ya terus sampai kapanpun sampai sekarang pun ya seperti itu. Dari masyarakat kamu saya itu hanya 20% itu ya orang itu yang tidak suka sama kamu tiap hari apa istilahnya membicarakan saya, pasti aib saya itu dibicarakan padahal belum tentu saya melakukan, tapi saya tetap diam. Saya berusaha, nanti kamu akan malu sendiri, ya seperti itu. Difitnah, dia bahasa dia mas, tidak pernah aku tak tanggapi santai. Enggak langsung dilawan, dibantah itu enggak ya Pak? Jadi diabaikan aja lah orang-orang yang seperti itu. Karena prinsip saya gini, menurut guru saya Dr. Zainul Arifin SOS MH mantan Kasat Reskrim Tembak kan sekarang sudah pensiun, itu sudah pernah mengajari saya gini, kamu kalau digabung di Bulungan jangan marah, itu kalau kamu marah amatiran, buktikan kalau kamu terbaik, kalau kamu masih dipertimbangkan orang lain berarti kamu hebat. Saya seperti itu. Pada dasarnya saya berpikir, oh ternyata dia mungkin Allah itu menguji kebenaran ya. Ya, Allah itu memberi jalan. Mereka itu menyayangi saya dan menyukai saya dengan cara itu. Dengan cara memberikan perhatian yang agak berbeda mungkin. Ya, terus asumsi saya gini, saya nggak laku asli wong seneng banget. Dan nyatanya dia merhatikan terus lah ya. Buktinya yang betina dikuja. Ya, prinsip saya seperti itu akhirnya. Saya nggak pernah benci. Padahal tuh mas, pedih mas. Tapi keluarga saya, anak saya tak bilang, istri saya terutama, istri tercinta saya tak bilang begini, Mi, orang mau bilang apa terserah. Yang penting saya sudah ngomong, seorang pendosa kepengen menjadi yang baik. Terus kalau alhamdulillah istri saya memang support ya. Luar biasa kan. Sabar support. Bukan sabar lagi, itu sudah tak istilahnya sudah tak rekasake dan sebagainya, masih setia bersama saya tuh istimewa. Bagi saya itu istimewa. Dan itulah mungkin keberhasilan saya juga lewat doa anak dari istri saya seperti itu. Makanya saya tidak pernah berpikir, kamu tuh di kampung jelek-jelekin gua orangnya gini mah. Pokoknya serangan Kevin ngapusi uang, Kevin seperti Kevin lupa ibu diri uang seperti itu. Saya cerita kenapa adanya mas. Tapi di luar sana kalau ada orang cerita guang, kalau dia kecepit ya, oh iya guang tetangga saya, saudara saya itu, maksudnya gitu. Berarti kayak bertolak belakang. Kayak hanya ngambil namanya jenengan untuk perlindungan lah biasanya. Iya banyak seperti itu. Padahal saya kenal, makanya saya bilang munafik semua itu. Masyarakat saya yang banyak segelintir orang, tapi ada yang sudah meninggal mas. Ada yang sudah meninggal, tapi ini sudah stop, kebalik mas, kebalik semuanya. Jadi yang dulu jelek-jelekan, dan terutama kroni-kroni kepala desa, mantan kepala desa di penjara ini, dia malu membaik-baikkan nama kepala desa, ternyata sekarang faktanya yang di penjara kepala desanya bukan saya kan seperti itu. Fakta yang menjawab ya Pak. Iya, nggak perlulah membela diri gitu. Ya, terus saya bilang ngapain aku harus bela diri, harus membenarkan omongan itu saya itu orang baik apa bagi mereka yang tidak suka, tidak perlu saya menceritakan kebaikan pasti tidak akan percaya sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah percaya dan tidak akan pernah suka meskipun hatinya sebenarnya salut dirinya. Karena apa? Di luar sana banyak cerita, oh iya nak Mas Guang orangnya baik, Mas Guang itu suka sosial, suka bantu orang, suka sodako dan sebagainya. Tapi di kampung karena dia juga pengen jatuhkan nama saya. Iya, sebab pengennya gitu terus Pak. Ya, terus kalau seperti ini, oke, saya teskis. Selain saya pengen membangun desa saya, aku tak calon kepala desa. Kalau memang saya tuh benar apa yang mereka omongkan,
biasanya kan guang calon apa bakal jadi guang itu gini hari masa dan sebagainya. Sampai disepelekan ya Pak ya. Tolak ukurnya nanti kalau saya terpilih berarti saya yang terbaik. Itu jawabannya saya sudah calon kemudian itu terkait dengan proses menjadi kepala desa ya Pak ya. Ya. Jadi kemarin saya sempat melihat di channel YouTube tuh Pak. Jadi kabarnya pada waktu itu Bapak pada saat pendaftaran pencalonan ya itu sudah bernaik kuda itu. Maksudnya kayak seperti deklarasi bahwa ini loh aku bakal jadi gitu. Berarti mantep gitu Pak ya. Itu gimana tuh Pak asal usulnya Pak? Memang gini Pak, agak sombong juga saya. Ya, perlu ya Pak ya seperti itu. Saya segala itu Mas, bentuk semangat dan optimisme gitu. Optimis. Jadi ceritanya gini Mas, pada waktu pembukaan calon kepala desa itu awalnya sih memang masih jauh-jauh hari, masih ada setengah tahun tuh udah ngomong kalau guang calon lurah pasti tidak ada rivalnya. Ada yang sudah seperti itu ya, berstatement. Kalau rivalnya karena abot musuh guang kan seperti itu. Terus sehingga yang tadi kita bicara yang segelintir orang, yang berapa persen orang, 20 orang, 20% orang mencari kandidat rival. Bahkan adik angkat saya itu, adik asuh saya itu dijadikan rival saya. Itu yang pertama kali itu jadikan rival saya. Berarti malah mengangkat rival dari kalangan keluarga seperti itu. Ya bisa dikatakan saya terbaik, saya ada keluarga, dan itu diangkat untuk dipecah. Pada intinya mereka hanya berpikir untuk menggagalkan itu ya. Ada di lurah, biasanya kan seperti itu. Terus saya kepikir saya kalau nggak ada yang calon berarti rivalnya istri saya. Gitu. Saya untuk pendaftaran saya sudah ambil format, istri saya tak persiapkan juga persyaratannya. Untuk persyaratan sebagai calon biar nggak calon tunggal lah ya. Ini kalau tidak ada rivalnya nanti istri saya jadi rival. Ternyata ada. Jadi itu terus akhirnya, ini kok saya belum daftar itu. Ini kok Nur Iksan alias Kenung ini kok daftar. Sudah muncul kandidat baru. Jadi gini, yang segelintir orang yang tidak suka dengan saya itu mencari kandidat, bahkan semua dia disuruh calon. Tapi dirinya tidak berani mencalonkan. Mau ngacuk-ngacuk liane. Itu memang di kampung itu memang tukang hasut orang. Jadi cari korban siapa yang mau daftar. Saya dibetulkan dengan itu pisan bapak saya pertama, pisan bapak saya itu mau calon dan sebagainya, dihasut. Saya diam karena niatan saya untuk membangun desa. Saya sudah janji sama keluarga dan sama masyarakat bahwa saya kepingin bangun. Saya tetap calon dengan siapapun kandidatnya, terkecuali kalau adik saya, kandung saya ini kok derek calon, saya pasti mundur kan seperti itu. Kalau orang lain pasti saya maju. Nah, saking optimis saya itu memangnya ada 3 kandidat Mas. Pertama Nur Iksan daftar, terus saya daftar kedua itu terus saya daftar. Persiapan istri saya sudah tak ada lagi, jadi nanti kalau memang ditarik mundur berarti tidak ada, karena istri cuma kepengen ngaco toh itu loh Mas. Untuk memecah belah saya kan terus Mas, setengah rada emosi, setengah rada kemaki. Terus saya gini, akan saya buktikan aku tak nampak jalan. Pertama, biar viral. Betul. Viralnya apa? Biar itu dari pandangan, desaku tuh tenggelam. Kalau viral biar melihat kondisi desaku yang kayak gimana. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, memang saya tidak takut. Saya tidak takut mau dihantam siapa saya tidak takut. Udah siap tempur lah biasanya gitu. Apapun resikonya siap. Saya naik kuda. Terus ibu waktu itu saya tidak ngomong sama keluarga. Kalau naik kuda sama tim juga tidak ngomong. Cuma saya bilang gini, besok pas pendaftaran hari Minggu saya mau daftar. Kalau jenengan mau mengantar apa tidak? Saya mau nganter. Oke, kalau mau diantar saya tidak mau orang sedikit. Kalau sedikit percuma, beli saya daftar sendiri sama anak saya atau sama keluarga tidak apa-apa atau begitu. Orang banyak. Terus saya berpikir, kalau orang banyak diterbangin, itu pakai terbang itu naik kuda, berarti ini nanti viral. Nah itu rame. Sehingga saya naik kuda Mas, ibu saya kaget.
nang bu orang usah naik jalan tenang, nanti kalau jadi saja nembe naik jaran naik jalan kan diiringi syukuran ini kan nggak benar. Saking takutnya sama saya sama ibu saya sampai saya bilang gini, Bu, kalau di Pasundan itu kan tidak numpak jalan tuh, Bu. Sampai gitu. Jadi takutnya gitu. Terus akhirnya ya wis gitu ya. Tapi Bu Angsa tuh tahu sana kita udah ternyata ramai Mas yang Jakarta banyak. Ya rivalnya itu istilah kepancing toh. Sampai kata-katanya sampai gini tuh. Saya masih ingat betul timnya yang sebelah lah tim sebelah yang itu yang paling sombong itu kan tim yang perempuan itu yang tim nomor satu itu gua memang orang kaya turunan luar jadi sombong banget bikin manuver terus lah ngomong gini, gua daftar numpak jaran mulai kudungan sarung mesti raja dilurahkan seperti itu risikonya besar loh Mas. Kalau katanya harga diri kan kalau sampai saya nggak jadi hitung turunan Mas akan malu. Wong urung bakal diiling-iling terus lha itu. Wong sombong urung dadi itu Pak Jaran. Tapi justru menarik juga dengan saya naik udah sebagai semangat. Terus tim semakin gini. Iki ora sampai radio di Wawe di manusia kudu jadi bicara itu untuk malah menyemangati tim menyemangati ini namanya kan politik Mas. Jadi saya melihat kalau seperti ini berarti timku semakin solid toh. Timku semakin solid dan untuk menyupport ini pasti mereka akan gini, mau sampai radio di kita yang malu ya di situ. Jadi itu malah menimbulkan kerjasama yang lebih ya itu sebagai trik kita juga. Itu berarti salah satu trik yang Bapak gunakan untuk mensukseskan pilkades ada itu ya. Salah satunya itu. Yang contoh kecil kali itu. Ada trik lain Pak? Bisa sedikit ceritain aja dong Pak. Banyak Mas. Jadi untuk menjadi orang baik dan kepengen mencalonkan diri sebagai warga 5 tahun sebelumnya sudah saya tata Mas. Pertama, sosial kita di masyarakat kalau ada orang meninggal pasti ada saya. Berarti sudah ada rencana ya? Itu sudah direncanakan loh ya? 5 tahun sebelum. Karena saya tahu dan saya yakin kepala desa yang menjabat itu pasti tidak amanah karena saya tahu rekodnya itu. Jadi sudah track recordnya sudah kelihatan gitu. Kelihatan itu memang sangat saya tahu lah pasti ini desa ini hancur. Dan di situ saya sudah persiapkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan termasuk langkah-langkahnya sudah dipikirkan semua gitu Pak. Termasuk gini Mas, teman-teman saya yang ada di DPR, ada di dinas, ada yang apa setiap saya minta aspirasi itu. Saya sebelumnya kan memang sering biasa duluan lah Pak. Aspirasi sebagai penyambung ya. Iya, di kampung saya satu-satunya yang berani membangun yang ada jaringan aspirasi yang membangun untuk infrastruktur itu saya. Sebelum calon kepala desa itu saya sering Mas melakukan aspirasi baru jalan niki, makom niki. Meskipun yang 20% yang 20 orang itu tadi tidak pernah percaya, tapi saya tidak pernah surut untuk itu. Padahal mereka menikmati. Contohnya gini Mas, kalau aspirasi ki apa teh gue, sudah kita buktikan. Paling tidak lo kayak saya buktikan. Saya mentok-mentok mereka kalah. Lagi orang ditegur di pemerintah seperti itu. Akhirnya teman-teman DPR bilang, gue kok juga jalur proyek gitu. Lurahmu atau dia mendukung calon lurah itu saya semakin semangat dan terpanggil loh ya. Terus sosial bikin gerakan subuh berjamaah, bagi subuh kita tausiah di masjid kasih makan orang di masjid itu sebelum 4 tahun sudah saya jalankan sampai sekarang Mas. Setiap minggu fajar subuh berjamaah saya masih ngasih makan di masjid. Itu sebagai salah satu media Pak ya. Karena pertemuan saya adalah gundilan sarung mulia itu. Masya Allah sekali ini Pak terkait dengan prinsipnya jenengan yang gundilan sarung ya lumayan berkah lah ya. Lalu Pak gini terkait dengan saat ini kan jenengan sudah sebagai kepala desa Suradadi Pak. Kira-kira terkait desa Suradadi ini program dari Bapak unggulannya kira-kira apa Pak untuk ya sedikit sharing nggak Pak biar pemirsa tahu nih. Ya banyak Mas. Salah satunya program unggulan saya
pertama adalah untuk mengadakan ini di tingkat kesehatan. Tingkatan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kayak mobil siaga itu pasti ini bulan depan insya Allah kita sudah adakan, sudah dibeli sumber dayanya dari Didi. Terus untuk RTLA, beda rumah itu banyak juga. Tidak layak huni itu. Ya banyak juga Mas, itu sudah saya tata dari sebelum saya calon kepala desa. Terus untuk menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik itu seperti restafel, seperti renovasi di balai desa pakai uang saya sendiri tuh. 100 hari kerja saya itu adalah perbaikan itu pembenahan ya. Unggulan yang paling besar saya adalah menggratiskan pajak. Wih, keren loh. Menggratiskan bumi pajak, bumi bangunan. Untuk peraturan pemerintah saat ini. Artinya kalau tahun depan pajaknya naik menurut saya, kita juga akan ada regulasinya, nanti kita akan musdeskan. Tapi untuk saat ini yang income setor pajaknya masih segitu, insya Allah saya tanggung untuk masyarakat desa Suruteti. Mengingat masyarakat Suruteti memang betul-betul mereka kebutuhan yang lebih pokok program unggulan saya itu keren ya Pak, bisa jadi inspirasi untuk saya yang lain nih Pak. Lalu Pak, terkait dengan beberapa waktu lalu kan sempat ada gerakan dari kepala desa seluruh Indonesia itu Pak, ya kalau nggak salah ya, yang ke Jakarta Pak. Mungkin bisa sedikit ceritakan Pak, tujuannya seperti apa, hasilnya gimana Pak? Kalau saya sendiri secara pribadi Mas, ditambahi jadi 9 tahun saya alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak masalah. Yang jelas saya tuh lebih tertarik untuk merubah undang-undang desa yang sebenarnya untuk mengembalikan kedaulatan desa yang sebenarnya. Pada dasarnya kita tuh punya manajemen atau undang-undang atau kebijakan regulasi yang harus kita tata sendiri tanpa ada aturan atau intervensi dari luar. Dari mungkin dari pemerintah atau apa, karena kebutuhan desa belum tentu sama dengan apa yang menjadi kebutuhan pokok pemerintah, kan seperti itu. Dan yang lebih tahu kebutuhan desa ya dari kepala desanya gitu. Nah kita dari desa bangun kantor desa tidak boleh. Itu kan sudah bagi kami kurang tepat sasaran juga, dan meminta 10% APBN. 10% dari APBN setelah dipotong bayar utang negara atau sama kebutuhan yang lain, kita minta 10% dari dana desa. Nah sekarang itu yang sudah terrealisasi dari desa kita tuh hanya tercover 5%. Berarti sangat terbatas ya Pak? Sangat terbatas kebutuhannya, tapi juga kita tidak berafik juga Mas ya. Kalau namanya tambahan jabatan itu kita mau. Cuman kita kalau tidak ditambahi juga tidak apa-apa, tapi ditambahi ya juga saya ngomong, kalau kepengen jadi kepala desa lagi ya nyalon lagi. Kalau memang baik nanti masyarakat kan pasti akan memilih lagi. Kan seperti itu. Ini biar masyarakat yang menilai gitu Pak. Iya Mas. Ini mengutamakan untuk merevisi atau judicial review undang-undang desa yang saat ini belum terrealisasi, banyak yang belum terrealisasi, bisa masuk prolegnas di tahun ini menjadi perubahan anggaran undang-undang desa yang sebenarnya sebagai tuntutan kami. Berarti lumayan dan perjuangannya dari para kepala desa ya Pak. Nah, ini nggak terasa Pak, ternyata waktu kita mulai di ujung acara. Kira-kira Pak ada pesan dari Bapak untuk warga Suradadi atau masyarakat secara umum, dan mungkin untuk teman-teman seperjuangan dulu, kira-kira pesannya apa nih Pak? Ya pesannya tetap ini, tetap menjadi orang baik, berusaha untuk yang baik. Motivasi kami adalah untuk masyarakat Suradadi dan sekitarnya, untuk kepala desa secara umum, berkaitan dengan kepala desa itu tetap kita kesadaran menjadi baik. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak kita siapa lagi. Jadi tidak kata terlambat untuk membenahi diri. Dan untuk masyarakat Suradadi khususnya saya tetap memotivasi dan tetap menjadi silaturahmi yang baik. Istilahnya mergo akur jadi sedulur, itu kan itu apa visi kami juga, visi kami Mas, itu kekeluargaan lah ya. Jadi kita tetap konsorsium ayo kudenan sarung kiai kami desa karo pemerintah desa yang baik, menggali aspirasi dari beberapa
elemen masyarakat dan pesan untuk rekan-rekan yang era kami tetap kami tidak yang posisi seperti ini saya tidak akan membenci preman tidak saya tetap berusaha saya masih ingat Lur ayo merubah mindsetnya ayo merubah mindsetnya kalau saya bisa kenapa kamu tidak kan seperti itu banyak tuh tak motivasi seperti itu Mas. Alhamdulillah sudah lumayan banyak ya pesan-pesan darinya ke teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah mulai berada di penghujung acara. Memang jika kita kupas seluruhnya 1 jam atau 2 jam pun masih kurang ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah akan kita undang kembali terkait dengan visi misi ataupun program-program lain insya Allah gitu. Berkenan ya Pak ya. Siap Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir bagi seluruh pemirsa yang masih punya rasa penasaran seperti apa Pak Goang atau Pak Suprianto ini di masa lalunya, saat ini dan kedepannya. Nggak usah penasaran, nggak usah sungkan, pasti nanti akan kita undang kembali. Baik, jangan lupa tetap pantau channel kami, pantau tayangan kami, dan sampai jumpa kembali di edisi podcast Kota Wali selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.